Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita di pertemuan ke-6 tentang teknik pengumpulan data masih di penelitian kuantitatif. Bagaimana judul, rumusan masalah, tujuan, kerangka teori, dan hipotesis yang sudah dibuat? Mudah-mudahan semuanya mengerti ya materi-materi sebelumnya sehingga tugas-tugas yang sudah diberikan bisa dirangkum menjadi satu sehingga nanti bisa menjadi proposal. Hari ini kita belajar teknik pengumpulan data. Sebenarnya kalau bicara data, yang mempengaruhi kualitas data itu adalah kualitas instrumen penelitian yang seperti kita bahas pertemuan kelima dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian itu berkenaan dengan validitas dan reliabilitas yang sudah kita pelajari. Jadi instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Jadi instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Oleh karena itu pengumpulan data ini harus tepat kita memilihnya. Baik dari setting, sumber, caranya. Kalau dilihat dari setting, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, natural setting. Misalnya di laboratorium ya, ataupun kalau kita ke lapangan berarti di lapangan. Jika dilihat dari sumber datanya, ada dua jenis, sumber primer dan sumber sekunder. Kita tahu kalau primer itu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, baik itu wawancara ataupun melalui question. Sedangkan kalau sumber sekunder itu sumber itu tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain melalui dokumen. Misalnya kita dapat data dari perbankan. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara pengumpulan data ini ada beberapa macam. Ada interview, wawancara, ada kuesioner yang sering orang sebut angket, ada observasi atau pengamatan, ataupun gabungan ketiganya. Oleh karena itu, kita bicara hari ini khusus untuk teknik pengumpulan data yang wawancara, kuesioner, ataupun observasi. Yang pertama, wawancara. Wawancara itu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Jadi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit, maka wawancara ini efektif kita lakukan. Jadi kita harus memperhatikan pertama responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Subjek itu harus tahu dia itu siapa. Yang kedua, pernyataan responden itu benar dan kita bisa percaya dengan pernyataan mereka. Yang ketiga, interpretasi responden tentang pertanyaan penelitian sama dengan yang dimaksud dengan peneliti. Makanya dia harus tahu tentang masalah. Misalnya kita mau cerita tentang CSR, suatu perusahaan. Jadi orang yang tepat adalah orang yang memegang atau yang melaksanakan CSR di perusahaan tersebut. Dari jenis wawancara, ada dua kategori. Pertama, terstruktur. Yang kedua, tidak terstruktur. Terstruktur sini maksudnya, jika peneliti atau pengumpul data mengetahui tentang informasi yang akan diperoleh dengan pasti. Jadi, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya ya nanti akan kita note jawabannya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka kita juga harus punya alat bantu ya. Misalnya kalau sekarang ada voice note atau video atau foto. Misalnya kalau kita ingin lihat tadi CSR tadi di suatu desa, maka kita harus menyiapkan
video atau foto ya. Jadi hal ini harus kita perhatikan. Nah, untuk wawancara terstruktur itu tanggapan masyarakat terhadap beberapa pertanyaan itu, kita langsung note bisa dalam pertanyaan terbuka ataupun kalau terstruktur tertutup ya, ada pilihannya, seperti pilihan ganda. Misalnya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap pelayanan atau pemberian CSR gitu, di desa ini, kita tanya ke masyarakat. Masyarakat boleh menjawab sangat jelek, jelek, bagus, ataupun sangat bagus. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yang kedua itu pertanyaan terbuka. Jadi wawancara ini bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Tapi jelas ya, ada item-item yang harus dipertanyakan. Misalnya bagaimana pendapat Ibu atau Bapak terhadap pemberian CSR di desa ini. Jadi mereka menjawab secara terbuka dan kita kasih note-note di catatan kita yang penting lah dari jawaban mereka. Jadi untuk mendapat informasi yang lebih dalam tentang responden, maka peneliti dapat menggunakan wawancara tidak terstruktur ini. Karena kalau terstruktur, dia hanya jawabannya dipastikan A, B, C, D gitu kalau pilihan ganda ya. Tapi kalau tidak struktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang diperoleh sehingga lebih banyak mereka mendengarkan gitu. Ya tergantung tujuan penelitian kalian nanti apa. Dan wawancara yang baik itu dilakukan face to face ya. Jadi kita ketemu langsung. Ataupun mungkin menggunakan pesawat telepon gitu. Kalau dulu ya, kalau sekarang itu menggunakan handphone atau video call itu lebih baik. Oke, untuk yang kedua itu adalah kuesioner. Yang sering menyebut dengan angket ya. Kuesioner itu merupakan teknik pengumpulan data di mana responden itu mengisi pertanyaan ataupun pernyataan, kemudian setelah diisi kita lengkap, kita kembalikan ke peneliti dan ya kita analisis ya sebagai peneliti. Jadi kuesioner merupakan tuh teknik pengumpulan data secara tentang pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk yang harus dijawab gitu oleh responden. Bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, jadi kuesioner bisa langsung diantar secara face to face. Kalau dulu pakai pos ya. Kalau sekarang menggunakan Google Form yang sudah kita bahas kemarin. Adapun prinsip penulisan kuesioner, ini ada beberapa. Pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Kedua, harus ingat bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia. Terus tipenya kita mau apa bentuk pertanyaan. Itu pertanyaannya tidak mendua, nggak timpang tindih. Gitu. Terus tidak menanyakan yang sudah lama ya, susah orang mengingatnya. Terus dia tidak menggiring ke suatu opini, misalnya tentang politik. Itu pertanyaannya pendek, nggak usah banyak-banyak, sampai 100 pertanyaan, orang juga males gitu mau menjawabnya. Jadi hal yang kayak gitu harus kita perhatikan. Jangan sampai membuat pertanyaan di kuesioner itu orang males jadi jawabnya ngasal. Misalnya, sangat setuju semua. Itu hasilnya akan bias. Yang ketiga adalah observasi. Observasi ini adalah teknik pengumpulan data yang lebih spesifik lah dibandingkan dua tadi ya. Kalau wawancara atau kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang atau objek ya. Tapi kalau observasi tidak terbatas pada orang gitu. Observasi ini bisa dilakukan ke gejala-gejala alam, misalnya tentang hujan, curah hujan, ataupun tentang binatang, tumbuhan. Jadi observasi agak lebih lebih ke arah pengamatan. Ada dua jenis proses pelaksanaan untuk observasi. Pertama, participant observation sama non-participant observation. Participant observation artinya observasi berperan serta. Jadi peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari
Misalnya ke suatu desa seperti KKN itu ya, ke lapangan melihat misalnya proses tumbuhan, misalnya kita ambil data, diukur setiap hari ataupun dari hewan. Kalau observasi non partisipan itu tidak terlibat langsung ya dengan aktivitas objek yang sedang diamati. Misalnya kalau kita ini ya, kalau jadi lihat di pemilu itu kan ada TPS ya, peneliti itu hanya melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya gitu. Lihat interaksinya, terus mencatat apa-apa saja yang dianalisis, itu namanya non partisipan. Kalau dari sisi instrumen, ada dua jenis juga, observasi terstruktur dengan observasi tidak terstruktur. Terstruktur sini artinya observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi sudah tahu dulu ya mau meneliti apa gitu dari observasi tersebut. Namun tidak terstruktur, dia tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasinya. Jadi dia ke lapangan, dia temukan, dia tulis, nah apa-apa aja yang data yang dia dapat itu tidak terstruktur. Jadi ini jarang sih ya kalau yang observasi ini dilakukan oleh orang ekonomi, biasanya orang sosial yang sering melakukan. Baik, itu saja. Silahkan beri gambaran teknik pengumpulan data yang sudah Anda pilih judulnya, kan memang sudah buat kuesioner, sudah melakukan hipotesis juga ya. Sekarang pilih apa yang akan kalian pilih untuk teknik pengumpulan data. Terima kasih, semoga semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.